Penyebaran virus corona di Jawa Timur semakin membludak, kapasitas ruang isolasi overload dan menyulitkan tim kuratif gugus tugas Jawa Timur. Kini kasus COVID-19 di Jawa Timur hampir mencapai 1.800, sementara pasien yang dirawat sekitar 1.300 orang, sehingga melebihi kapasitas ruangan yang disediakan oleh Pemprov Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut, Pemprov Jawa Timur menyiapkan tenda-tenda darurat untuk merawat pasien COVID-19 dengan standar rumah sakit. Selain itu, Gedung Pusat Pelatihan dan Pengembangan Humaniora Kesehatan Surabaya juga sedang disiapkan untuk dapat ditempati. Guna mencegah penyebaran COVID-19, pasien butuh ruang isolasi khusus. Tidak bisa semua tempat tidur ya, itu dipakai untuk penderita COVID. Dia harus di ruang isolasi. Ya, kalau pasiennya itu masih dubius antara positif negatif, harus dimasukkan ruang isolasi yang bertekanan negatif. Tujuannya satu, supaya tidak menularkan ke tenaga medisnya. Dari data pemerintah Provinsi Jawa Timur, penyebaran virus corona sudah menyebar ke seluruh wilayah Jawa Timur. 38 kabupaten kota dinyatakan zona merah. Sebanyak 1.766 kasus dan dirawat 1.322 pasien. Sementara yang meninggal dunia 166 orang dan sembuh 278 orang. Sedangkan sebanyak 4.372 PDP dan ODP mencapai 21.738 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kasus COVID-19 di Jawa Timur hampir mencapai 1.800 kasus dan jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah pertambahan ruang perawatan dan tenaga medis. Kita bergabung dengan Oki Arisandi di Surabaya, Jawa Timur. Ya Oki, berapa tempat tidur lagi yang dibutuhkan untuk merawat pasien COVID-19? Baik, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Sebelumnya kami akan sedikit memberikan update kepada Anda terkait dengan berapa jumlah pasien positif COVID-19 di wilayah Jawa Timur sendiri. Dari informasi yang kami dapatkan berdasarkan dari website ataupun dari rilis yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kemarin, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan bahwa per kemarin 13 Mei 2020, total jumlah pasien positif COVID-19 ada di angka 1.766 kasus, sementara untuk orang dalam pemantauan sebanyak 21.378 kasus dan pasien dalam pengawasan saat ini di wilayah Jawa Timur sendiri ada sebanyak 4.372 kasus. Namun dibalik dari tingginya jumlah pasien positif COVID-19, hal ini juga sedikit berbanding lurus dengan jumlah penambahan pasien sembuh dari COVID-19 di wilayah Jawa Timur sendiri, karena hingga kemarin total jumlah pasien COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 ada di angka 278 pasien, sementara yang masih dirawat saat ini ada sebanyak 1.322 orang dan korban meninggal akibat COVID-19 di wilayah Jawa Timur ada di angka 166 kasus. Lantas bagaimana kondisi di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Gresik, di mana 3 kota kabupaten ini saat ini sedang melakukan PSBB? Apakah jumlah pasien positif COVID-19 ini sebanding dengan jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Gresik? Namun dari data yang kami dapatkan, Wilson dan juga pemirsa, bahwasannya di kota Surabaya sendiri saat ini sudah menyentuh hampir 800 pasien positif COVID-19, sementara jumlah tempat tidur yang ada di 54 rumah sakit di kota Surabaya saat ini hanya berjumlah sekitar kurang lebih 400 tempat tidur saja. Dengan kata lain, ada overload atau kelebihan kapasitas sebanyak 50%. Hal ini dikarenakan dari 800 lebih pasien yang dirawat di rumah sakit di kota Surabaya sendiri tidak hanya yang berstatus positif saja, melainkan mereka yang berstatus sebagai pasien dalam pengawasan juga ikut dirawat di sana, karena dikhawatirkan baik PDP ini jika mereka melakukan isolasi mandiri di rumah, saat mereka merasa jenuh atau bosan bisa saja mereka beraktivitas di luar sehingga dikhawatirkan akan menyebarkan virus corona kepada orang-orang di sekitarnya. Hal ini pun membuat rumah sakit di kota Surabaya cukup membludak. Untuk itu, pemerintah kota Surabaya juga telah mengantisipasi, di mana pemerintah kota Surabaya saat ini tengah melakukan renovasi ke sejumlah rumah sakit daerah, seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suwandi, Rumah Sakit Bakti Dharma Husada, di mana di masing-masing rumah sakit tersebut telah dilakukan penambahan tempat tidur ekstra untuk bisa menampung jumlah pasien positif COVID-19 maupun pasien dalam pengawasan. Tidak hanya itu, Wilson, pemerintah kota Surabaya saat ini juga telah melakukan persiapan di sejumlah hotel-hotel yang ada di kota Surabaya. Setidaknya ada sebanyak 265 tempat tidur di hotel di kota Surabaya yang nantinya akan digunakan untuk tempat self-isolation
bagi pasien-pasien dalam pengawasan yang ada di Kota Surabaya sehingga tidak membuat overload atau kelebihan kapasitas di sejumlah rumah sakit di Kota Surabaya. Di Sidoarjo seperti apa kondisinya? Di Sidoarjo sendiri sampai dengan saat ini ada 5 rumah sakit rujukan yang digunakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menangani pasien positif maupun pasien dalam pengawasan COVID-19. Dan dari 5 rumah sakit tersebut hingga saat ini sudah mengalami over kapasitas sebanyak 62 pasien. Karena sebetulnya dari jumlah 5 rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo itu sendiri sampai dengan saat ini hanya bisa menampung 160 tempat tidur saja. Namun sampai dengan saat ini sudah ada 212 pasien yang dirawat di Sidoarjo sehingga dengan kata lain ada kelebihan kapasitas di sana. Di Gresik pun demikian, Wilson dan juga pemirsa, di Kabupaten Gresik sendiri hanya ada 1 rumah sakit rujukan COVID-19, yaitu Rumah Sakit Ibnu Sina yang bisa melakukan perawatan kepada pasien COVID-19 di sana. Dan di Rumah Sakit Ibnu Sina sendiri hanya terdapat 24 tempat tidur yang bisa digunakan untuk merawat pasien positif COVID di sana, sementara hingga saat ini sudah ada sebanyak 121 pasien COVID-19. Dengan otomatis ada kelebihan 97 pasien di sana. Hal ini pun membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ikut menambah tempat tidur ekstra, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menyiapkan sebanyak 3.044 tempat tidur dan juga sejumlah dokter, baik itu dokter spesialis anestesi, dokter spesialis paru, dokter spesialis dalam, dan juga dokter umum. Wilson, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Oki, terima kasih atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan. Pemirsa, masyarakat terus bergerak membantu tenaga medis memerangi pandemi virus corona. Berawal dari donasi pribadi, kini Wibi bersama 2 rekannya aktif kerjasama dengan para donatur mendistribusikan makanan ke rumah sakit dan puskesmas. Seperti apa menu makanan sehat dan nikmat untuk para pahlawan kemanusiaan? Mari kita simak liputan berikut ini. Nama saya Wibisono Notodirjo. Kami buat Midgasm ini dari Desember lalu ya, jadi sekitar udah 5 bulan. Kami bikin ini bertiga dengan saya sendiri dan 2 teman saya lain, Adi Vanenda dan Ardendia. Waktu itu sekitar awal April, kami tuh sebenarnya pengen donasi pribadi aja ya. Kita udah dapet, justru malah ditawarkan untuk gimana kalau kita partner aja. Kita siapin makanan, terus nanti dananya ada, nanti kita salurkan ke rumah sakit gitu. Dan udah kita mulailah dari situ. Khusus untuk tenaga medis ini kami bikin menu yang berbeda ya, itu menu Indonesia. Beef empal mata, itu isinya ada nasi, empal, telur dan sayuran, pakai sambal mata. Kami kan udah ngerapin standar kebersihan yang harus cukup tinggi lah. Nah, pas saat pandemi ini kita tekankan lagi lah, apalagi untuk tenaga medis ini kan semacam masak harus pakai masker, harus pakai gloves, segala macam, semuanya kami pastikan bersih. Ya, jadi selama kita bagi-bagiin ini, ternyata benar yang mereka request itu adalah menu daging sapi. Karena kata mereka, walaupun banyak donasi gitu, kadang jarang yang ngasih daging gitu. Makanya pas banget menu kami itu ada dagingnya, dan pada seneng banget. Selama bagi makanan ini, kalau melihat mereka tuh meringah banget lah kalau ngelihat kami datang gitu, tuh seneng banget sih ngeliatnya. Dan bikin dokumentasi, mereka kan pegawai-pegawai ini kan pakai APD macam-macam bentuknya ya, ada yang warna-warni lah segala macam. Jadi suka humoris lah mereka walaupun situasinya genting banget gitu. Jadi ada waktu itu warna pakai APD warna hijau, dia bilang, "Mas, jangan foto dong, saya kayak telet habis nih." Jadi humoris mereka itu cukup bikin semangat lah gitu, keren lah. Pemirsa, wabah corona yang melanda Indonesia membuat sejumlah panti asuhan di Jakarta mengalami kesulitan pendanaan karena berkurangnya donatur. Hal ini menjadi perhatian MNC Peduli untuk memberikan bantuan kepada panti asuhan agar mereka mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi anak-anak panti asuhan Rumah Hati Suci Tanah Abang untuk bermain bersama di halaman. Namun keceriaan ini bisa saja memudar karena sejak virus corona melanda Indonesia, panti asuhan yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat ini mengalami kesulitan pendanaan. Bantuan dari para donatur mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan harian penghuni panti.
Awal-awalnya dari Maret itu tidak terlalu berasa memang, tapi belakangan ini berasa. Tidak hanya sumbangan uang tapi juga sumbangan barang. Memang sangat terasa penurunannya. Kesulitan yang dialami panti asuhan mendapat perhatian dari MNC Peduli. Bersama PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli menyalurkan nasi kotak untuk menghuni panti asuhan Rumah Hati Suci. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan pengeluaran panti yang sedang mengalami krisis di tengah pandemi virus corona. Tadi sempat berbincang-bincang juga dengan ketua yayasan. Katanya dalam pandemi COVID seperti ini, donatur itu menurun gitu bantuannya. Maka dari itu kita juga ingin membantu dan menyalurkan nasi box kepada panti asuhan supaya mereka juga bisa tetap dapat gizi, anak-anaknya bisa tetap dapat gizi dan mereka juga tetap bisa sehat dalam masa pandemi seperti ini. Langkah yang dilakukan MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia ini sudah sepatutnya mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari kita berdonasi melalui MNC Peduli sebagai bentuk dukungan dalam melawan penyebaran virus corona di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.